Waalaikumsalam, silakan masuk. Silakan duduk, Nak. Iya, Bu. Baik, dengan posisi duduk seperti itu, apakah sudah nyaman? Sudah nyaman, Ibu. Ya, baik. Sebelumnya dengan Nak siapa ya? Nah, saya Bu atas nama Patriawati, tapi lebih sering dipanggil Ati. Oke, baik. Nak Ati, ada keperluan apa ya datang ke sini ke Ibu? Jadi saya kesini ingin bercerita dengan Ibu mengenai apa yang saya rasakan, Ibu. Oke. Dengan senang hati Ibu akan mendengarkan cerita Nak Ati. Jadi sebelumnya kamu datang ke sini dengan kemauan sendiri atau ada yang memaksa bilang ke orang BK saja begitu? Jadi saya kesini atas kemauan sendiri, Ibu. Ya, alhamdulillah. Jadi Nak Ati ini pastinya kita akan melakukan proses konseling ya. Nah, apakah Nak Ati sudah mengetahui apa itu proses konseling sebelumnya? Belum pernah, Ibu. Saya juga tidak tahu. Oke, baik. Dan baru pertama kali ya melakukan proses konseling? Iya, Ibu. Iya. Mungkin jadi di sini Ibu akan membantu menjelaskan proses konseling itu dilakukan oleh seorang konselor dan konseli. Nah, untuk menyelesaikan masalahnya, jadi perlu diingat bahwa keputusan di akhir itu Ibu kembalikan kepada Nak Ati. Bahwa karena di sini Ibu hanya membantu mencapai keputusan saja. Nah, dalam proses konseling ini juga memiliki asas ya, seperti asas kerahasiaan, kesukarelaan, dan keterbukaan. Mungkin nanti sudah paham? Iya, Bu, sudah paham. Oke, baik. Nah juga dalam proses konseling ini kita dibatasi oleh waktu ya, jadi mungkin kita sepakati dulu waktunya sekitar 30 sampai 35 menit. Mungkin sudah cukup? Iya, Bu, segitu sudah cukup. Oke, baik. Mungkin kita langsung saja ke sesi konselingnya, di mana Nak Ati ini mengungkapkan apa yang Nak Ati rasakan, apa keluh kesahnya. Silahkan bercerita dengan senyamannya. Baik, Bu, jadi begini, saya merasa bingung dan sedih. Saya ingin sekali melanjutkan kuliah, tetapi saya terhambat dengan masalah ekonomi keluarga yang membuat saya ragu. Jadi saya bingung apakah saya bisa melanjutkan cita-cita saya itu, Ibu. Oke, saya mengerti Nadia ya. Itu pasti situasi yang sangat sulit ya. Untuk itu kita coba pahami lebih dalam lagi apa yang membuat kamu merasa bahwa masalah ekonomi akan menghalangi keinginanmu untuk kuliah. Jadi orang tua saya tidak punya cukup uang untuk membayar biaya kuliah saya nantinya. Saya tidak ingin membebani mereka lagi. Selain itu, saya juga khawatir kalau saya tidak bisa mendapatkan pekerjaan karena saya hanya lulusan SMA, jadi mungkin agak sulit untuk mendapatkan pekerjaan, Ibu. Nah, baiklah. Di sini keinginan Ati untuk tidak membebani orang tua mungkin adalah hal yang sangat baik ya. Jadi mari kita coba melihat dari perspektif yang berbeda. Bagaimana kalau kita cari solusi yang mungkin belum pernah kamu pertimbangkan sebelumnya?
Maksudnya bagaimana ya Bu? Begini, misalnya kita fokus pada keterbatasan ekonomi, bagaimana jika kita melihat berbagai cara untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, di sini ada banyak cara, seperti ada yang beasiswa yang ditawarkan dari berbagai institusi, baik pemerintah maupun swasta. Selain itu, banyak juga universitas yang menyediakan program kerja sambilan bagi mahasiswanya. Nah, kamu bisa tuh mencari informasi lebih lanjut dan mempersiapkan diri sejak dini untuk mendaftar beasiswa tersebut. Saya pernah dengar tentang beasiswa, tapi saya takut persaingannya sangat ketat Bu. Saya juga khawatir tidak punya waktu untuk bekerja sambilan untuk kerja-kerja part-time begitu Ibu, dan tetap fokus pada studi itu saya merasa sulit untuk mengatur waktu saya Ibu. Mungkin itu kekhawatiran yang wajar ya Natia. Di sini mungkin ibu bisa menawarkan teknik yang bisa membantu pola pikir Naati, seperti contohnya teknik reframing. Nah, di sini itu eh, kita melihat bahwa beasiswa di sini memang sangat besar persaingannya ya. Tetapi jika kamu mempersiapkan diri dengan baik dan melihat bahwa dirimu ini berprestasi, maka peluangmu akan meningkat. Dan mengenai pekerjaan sambilan, banyak kok mahasiswa yang berhasil menyeimbangkan antara pekerjaan dan belajar. Ini bisa menjadi kesempatan bagi kamu untuk belajar memanajemen waktu dan menanggung tanggung jawab. Mungkin saya bisa mencoba mencari informasi lebih banyak tentang beasiswa dan program kerja sambilan part-time itu Ibu. Tapi bagaimana kalau tetap tidak cukup Ibu? Baik, jika kita berpikir lebih jauh lagi, mungkin ada juga opsi lain seperti pinjaman mahasiswa dengan bunga rendah atau program pembayaran terhadap yang ditawarkan beberapa universitas. Selain itu, berbicara dengan konselor pendidikan di sekolah atau universitas yang kamu tuju bisa memberikan banyak informasi berguna. Mereka mungkin punya solusi yang tidak kita pikirkan saat ini mungkin. Ide yang bagus juga Ibu. Saya juga baru mengetahui informasi yang Ibu sampaikan. Jadi nanti saya akan bertanya langsung ke universitas mengenai informasi itu Ibu. Tepat sekali Naati. Terkadang juga mendapatkan perspektif dari orang lain dan mencari informasi tambahan bisa membuka jalan yang sebelumnya kita anggap tertutup itu. Jadi langkah pertama yang bisa Naati ambil adalah mencari informasi tentang beasiswa, berbicara dengan konselor pendidikan universitas yang ingin Nati tuju, dan mencari program kerja sambilan yang sesuai. Nah, setelah ini ibu akan menanyakan bahwa setelah masukan dan tahapan tadi, bagaimana perasaannya? Jadi ya terima kasih Ibu. Sekarang saya merasa lebih optimis. Saya akan melakukan mulai mencari informasi dan berbicara dengan orang-orang yang mungkin bisa membantu saya. Jadi terima kasih atas informasinya Bu. Sangat bermanfaat bagi saya informasi yang Ibu sampaikan. Ya, sama-sama nanti. Ibu juga senang bisa membantu. Namun ingatlah ya,
bahwa perjalanan ini mungkin penuh dengan tantangan, tetapi dengan perencanaan dan usaha kamu bisa mengatasinya. Nah, untuk itu kamu juga perlu berlatih dalam menerapkan teknik ini. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari kamu. Jadi ibu juga akan ingin meminta di minggu depan mungkin kita bisa bertemu kembali. Ibu ingin melihat progres dari penerapan teknik ini pada masalah anak aktif dan merefleksikan kembali hasil yang telah nanti capai setelah menjalani teknik tersebut. Bagaimana? Apakah bisa? Bisa Ibu. Untuk itu setelah 1 minggu ke depan nanti saya akan kembali menemui Ibu untuk memperlihatkan progres yang telah saya lakukan Ibu. Eh, Sebelum ibu mengakhiri karena melihat juga waktu sudah hampir habis, apakah masih ada pertanyaan nanti? Sudah tidak ada Ibu. Baik, kalau sudah tidak ada dan nanti juga sudah paham, mungkin kita akhiri sesi konseling kita kali ini. Dan semoga pembahasan tadi bermanfaat bagi Naati dan kedepannya. Baik, ya Bu, makasih atas waktunya dan masukannya. Kalau begitu saya pamit ke kelas dulu Ibu karena saya juga sudah mau mengikuti pelajaran selanjutnya. Baik, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam.